Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ruhama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan sesi yang sebelumnya, bahwa salah satu daripada kecerdasan Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam mengajarkan umatnya tentang ajaran Islam, yaitu Nabi Shallallahu alaihi wasallam sangat menjaga keadaan orang-orang yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut sesuai dengan kadar kemampuan atau latar belakang orang-orang tersebut. Jadi Nabi SAW menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh para sahabat sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan latar belakangnya, sesuai dengan kebutuhannya. Makanya kita temukan dalam beberapa riwayat hadis-hadis Nabi SAW, ketika ditanya tentang amalan yang paling afdol, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanyakan beberapa kali oleh sahabat-sahabat Nabi dalam kesempatan yang berbeda-beda, tapi Nabi SAW menjawabnya dengan jawaban yang berbeda-beda, disesuaikan dengan kondisi yang bertanya. Sebagaimana contoh di sini riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwa beliau mengatakan, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair. Seorang laki-laki datang kepada Nabi, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyul islami khairun, di antara ajaran Islam yang manakah yang paling baik, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Nabi menjawab, tut'imut ta'am, engkau memberikan makanan, wa taqra'us salam ala man arabta wa man lam ta'rif, dan engkau memberikan salam kepada orang yang engkau kenal ataupun yang tidak engkau kenal. Jadi ketika Nabi ditanya ajaran Islam mana yang paling baik wahai Rasulullah, Nabi menjawab dua hal. Pertama, memberikan makan kepada yang membutuhkan. Yang kedua, mengucapkan salam. Itu dalam riwayat hadis tersebut disebutkan dua amalan tersebut. Kemudian kita temukan dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW, bahwa seseorang datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW, orang lain yang tidak seperti dalam riwayat yang pertama. Jadi orang yang lain itu berdatang kepada Nabi dan bertanya kepada Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, ayyul muslimina khair, wahai Rasulullah, muslim yang seperti apa yang baik? Amalan seorang muslim apakah yang baik wahai Rasulullah SAW? Muslim yang seperti apa yang terbaik wahai Rasul? Kemudian Nabi SAW mengatakan, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih, adalah seorang muslim yang orang lain itu selamat daripada lisannya, daripada tangannya. Artinya seorang muslim yang baik adalah ketika tetangganya, ketika temannya, ketika saudaranya itu tidak dicaci maki oleh dia. Artinya saudaranya itu bebas daripada efek-efek buruk, daripada amalan-amalan buruk yang keluar dari lisannya. Artinya orang ini tidak pernah mencela orang lain, tidak pernah gibah kepada orang lain, tidak pernah menghina orang lain, tidak pernah menyakiti baik dengan lisan ataupun tangannya kepada orang lain. Orang inilah yang baik. Muslim seperti inilah yang terbaik. Artinya jawaban Rasulullah SAW berbeda dengan jawaban yang pertama. Yang pertama memberikan makan dan mengucapkan salam. Yang kedua riwayat ini Nabi mengatakan orang yang menjaga lisannya. Orang yang menjaga lisannya dari menyakiti orang lain. Dan tangannya juga. Kemudian dalam riwayat yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis ini dalam Sahih Muslim, Bukhari dan Muslim, mengatakan su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul amali afdal, wahai Rasul, amal apa yang paling afdal, amal apa yang paling utama dalam Islam wahai Rasulullah?
Kemudian Nabi menjawab, imanun billahi wa rasulihi. Pertama, iman kepada Allah dan Rasulnya. Qila, kemudian ditanya lagi, tsumma madza? Kemudian setelah iman apalagi wahai Rasulullah? Qala, maka Nabi mengatakan, jihadun fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qila, kemudian ditanyakan lagi kepada Rasulullah SAW, apalagi Rasulullah amalan yang terbaik? Qala hajjun mabrur, yaitu haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita simpulkan ada 3 riwayat. Pertanyaannya sama yang diajukan kepada baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tetapi di sini Nabi menjawab setiap pertanyaan dengan jawaban yang berbeda-beda. Yang satu Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan masalah filantropi, berbaik kepada orang lain, memberikan makan, kemudian menebarkan salam. Itu orang pertama. Orang kedua, Nabi SAW menjawabnya dengan jawaban bahwa seorang muslim yang baik adalah muslim yang menjaga lisannya, menjaga tangannya daripada menyakiti orang lain. Yang ketiga, Nabi SAW menjawab iman kepada Allah, kepada Rasulullah, kemudian jihad fisabilillah, berjuang karena Allah, memerangi musuh karena Allah Subhanahu wa taala, dan haji mabrur. Artinya apa? Mungkin latar belakang orang-orang tersebut yang bertanya kepada Nabi SAW berbeda-beda. Mungkin yang satu karena dia kurang bersedekah, mungkin karena agak pelit mungkin pribadinya sehingga sulit untuk memberikan makan kepada orang lain. Maka ketika ditanya kepada Rasul jawab, kasih makan kepada orang lain. Atau dia mungkin cuek kepada orang lain, cuek kepada temannya, cuek terhadap tetangganya. Maka Nabi mengatakan salam kepada orang lain yang kamu kenal ataupun tidak kenal, dan selanjutnya dan seterusnya seperti itu. Artinya kita simpulkan bahwa Nabi SAW itu betul-betul tahu karakter latar belakang sahabat-sahabat yang ada di sekitar Nabi SAW. Kemudian Nabi menjawab setiap pertanyaan dengan jawaban yang berbeda sesuai dengan latar belakangnya masing-masing daripada sahabat tersebut, sehingga sahabat yang mendapatkan jawaban tersebut itu bersemangat untuk mengamalkannya. Dan mungkin sebelumnya sahabat tersebut kurang pada poin tersebut, kemudian ditingkatkan hari demi hari menjadi lebih baik lagi. Nah, itu salah satu daripada kecerdasan Nabi SAW di dalam mengayomi masyarakat, di dalam mengajarkan kepada para sahabat dan memberikan pelajaran-pelajaran yang begitu hebat kepada para sahabat dengan metode yang hebat, dengan pengajaran yang hebat, dan cara-cara yang betul-betul sesuai dengan karakter sahabat-sahabat beliau. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.